Alhamdulillah nih. Ini assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah aja. Saya itu demen ngomongin matematika halal haram. Ya, karena saya mau ngajarin sama ente semua. Allah tutup tuh segala pintu yang membuat ente menjadi rusak. Allah tutup. Allah nggak bakalan ngasih izin sama ente pada. Allah bikin susah. Cuman kadang-kadang kitanya nih yang Masya Allah. Kita bawa nih linggis, ya nggak? Kita mau bongkar toko. Allah tahu kita rajin sholat, rajin duha. Tapi karena setan, apa kata setan? Udah sekarang waktunya kamu buka toko. Buka tokonya bukan buka toko buat apa namanya emang usaha, katanya buat nyongkel gitu. Atas dasar kepepet, saudara yang tidak pernah berbuat salah, lalu bener-bener buka itu toko dengan linggis ente. Tapi tiba-tiba lewat nih tukang nasi goreng, nanya sama kita, mana bang, bawa linggis, gitu kan ya? Mau kemana bang, bawa linggis malam-malam? Terus kita jawab jujur, mau buka toko depan bang. Ya nggak pengalaman, nggak pengalaman sebagai pencokel. Apa kata tukang nasi goreng? Ya dah, hati-hati ya, jangan ketahuan satpam. Beres. Enggak lah, biasanya tukang nasi goreng cuma lewat doang, kita udah begini nih. Ya nggak? Nyembunyiin kita punya linggis. Ini cerita maling yang kelas 3 nih. Bukan cerita kelas-kelas yang di koran-koran itu. Oke. Begitu ada di depan tukang nasi goreng lewat, ya. Di depan apa namanya? Toko. Di depan toko. Lewat lagi satpam. Satpam asli lewat. Terus dia satpam nongkrong kita. Ada yang perlu dibantu pak? Enggak. Ini lagi lihat-lihat toko. Ya pak, nanti kalau butuh apa-apa ke pos saya pak. Ada saya di pos. Pergi. Itu sebenarnya 1, 2 itu belum tentu itu adalah tukang nasi goreng beneran. Belum tentu itu tadi satpam beneran. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah malaikat Allah yang ditugaskan buat kita untuk mengingatkan kita. Ada kemudian seseorang yang menjabat satu proyek gitu. Datang nih calon pemborong, lalu ngasih amplop. Ya, gitu ngasih amplop. Kemudian masuk satpam. Izin pak, Masya Allah. Iya ya silakan masuk. Pak di bawah ada tamu. Tunggu sebentar ya di bawah. Terus dilanjutnya lagi. Ini jadi amplop bagaimana? Ya itu pak, itu amplop buat bapak. Kalau bapak setuju proyek ini, nanti kita tambahin lagi. Baru mau ngomong, satpam udah masuk lagi. Ya apaan sih? Pak, itu orangnya mau masuk sekarang. Aduh, suruh tunggu dulu sebentar. Orang udah di depan pintu pak. Itu sebenarnya Allah kasih sama kita. Tapi karena kita sekali 2 kali dikasih reminding peringatan, kemudian tidak hidup hati kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ditutup mati, jadi kita nggak peduli. Ya udah akhirnya lolos satu. Toko tetap kekunci, tetap kecongkel dan segala macam. Ini mau nanda tangan kwitansi palsu, tiba-tiba macet lah pulpen. Pulpen tuh aslinya nggak macet, malaikat masuk nih ke ujung pulpen, set gitu. Sehingga nggak bisa ini. Mungkin karena ada doa istri kita barangkali begitu. Istri kita doa nih, begitu kita jalan, istri kita bilang, ya Rob, bikin sulit suami saya. Kalau suami saya mau menandatangani sesuatu yang haram. Tapi subhanallah kita malah usaha nyari-nyari lagi pulpen itu. Dasar mudasir itu. Akhirnya Allah lolosin dah. Ya udahlah, serah aja deh Allah bilang. Akhirnya kita kemudian jatuh kepada yang Allah sebut kemarin di dalam surah An-Nisa ayat 30. Fasaufa nuslihi naro. Allah bilang wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Buat Allah tuh gampang sekali. Sebelum kita hataman Quran, coba kita lihat nih. Ini yang kemarin kita tulis. Innallaha kana bikum rahimah. Allah ini sayang sama ente pada. Untuk membuat ente diambil nih -2 kan tuh ya. -7 kan ya. Kan 9 juta tuh. Untuk membuat ente punya rezeki hilang 9 juta. Allah bilang. Tuh barusan tadi. Balik. Nah nih. Lihat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sini terangin lagi. Hebat kan, coba pemirsa perhatikan. Oh terang di sini. Lagi. Oh sakti benar. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira.
Mudah sekali buat Allah. Bangun pagi-pagi masih pada lecak gitu kan ya. Dah, motor kemana nih? Mapan pintu kekunci dari dalam. Lalu ente semua suka bilang begini nih. Ente kan cet nih maling jago amat ya. Enggak pakai buka pintu. Lah, ente emang ngerti yang maling itu harus selalu manusia? Enggak. Lah kalau malaikat mah bos, enggak pakai cita buka kunci kan? Betul enggak? Ente kan selalu mikirnya manusia. You are not alone. Ente enggak sendiri. Home alone. Enggak, ente ini ama makhluk Allah yang lain. Ada syaitan, ada iblis, ada malaikat. Yang Allah bilang semua gaib tapi nyata gitu. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, mudah buat Allah. Tapi dasar kita nih mati rasa. Apa kata kita nih? Wah, ya udah nah, yang ini malah digedein lagi sama dia. Lihat nih. Digedein lagi sama dia nih. Ditibang nih di bulan Agustusnya, ya. Di bulan Agustus di sini malah perkalian matematika dahsyat, Bos. 20 masuk nih. Kan makin lama makin pinter tuh orang tuh, nipunya makin jago tuh. Size-nya makin gede gitu. Kalau tadi pangkatnya misalkan cuman keroco, sekarang jadi jenderal kan proyeknya udah bukan main. Kalau tadinya cuman anggota dewan kelurahan, sekarang misalkan jadi anggota dewan apa begitu, kan makin gede tuh. Size-nya makin jago, 20 kurang 3. Jangan ketawa bos, bukan 23. Tapi berapa? Minus 17. Kalau Allah pantengin setahun, katakanlah average rata-rata minusnya itu, nggak usah 17, dia konstan aja minus 2. Kan ada orang nih yang bilang begini, Bapak jagain aja Pak, supply kita, pokoknya Bapak tiap bulan kita transfer 5 juta. Oke. Dijagain nih selama setahun, bot. Berarti berapa? Minus 2 dikali 12. Berapa di sininya? Minus 24. Ini setara. Ini setara, bos. Dengan serangan pertama jantung. Oh, serangan pertama jantung nih. Wah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu tanda-tanda dari Allah. Seperti motor tadi. Intervalnya selalu dikasih tuh. Cekrek di bulan ketiga. Ntar ada lagi dia nongol. Cekrek bulan ke-7. Tapi kita mati rasa. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang lebih gawat adalah pada saat kita menangis, lalu Allah bilang, "Hei neraka, aku tidak mau melihat dia. Campakkan dia ke dalam neraka." Parah bos. Parah. Insya Allah ya. Kita segmen 2, kita baca hataman Quran. Masuk ke ayat berapa nih? Ayat 34 ya. Tapi silakan yang mau lewat-lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa, ya di segmen 1 tadi kita tidak hataman Quran karena saya tahu saudara ada yang telat datangnya, gitu. Ya kan, ada yang subuhan dulu. Alhamdulillah. Ya, mari kita hatamin Quran. Mudah-mudahan saudara sudah siap dengan Al-Quranul Karimnya di tangan saudara semua di depan layar kaca. Kita masuk ke ayat 34 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sepenggal ayat ini aja nih udah serem sebenarnya buat saya dan buat Anda semua. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Makanya saudara ya, perhatikan halal haram, masalah loh. Jadi pengusaha tuh ya, yang penting untung gede tapi halal. Ya enggak? Cabang banyak, semuanya untung, itu yang penting. Ya. Dan halal, barokah, enak dimakan, nggak bikin deg-degan. Betul nggak? Tidak berbuah menjadi penyakit. Innallaha kana bikum rahimah. Allah sayang sama ente pada. Allah nggak mau ente berpikir ini loh matematika yang makin hebat loh. Ada orang datang, bos kalau ente bayar 3 juta kita punya proyek yang untungnya 2 miliar. Jangan, masalah ini. Kenapa masalah? Aduh, 5 tambah 3 aja minus 2. Lu tahan gak nih? 300 juta jadi 2 miliar nih kan. Kalau usahanya kayak aneh punya raja buku nih di seluruh Indonesia. Terima kasih buat yang pada udah daftar menjadi agen-agen senasional. Bismillah, ya kita usaha dong ya kan. Jadi ustadz kan juga mesti usaha insya Allah. Kalau aneh guru senam, kira-kira aneh nyontoin apa? Aneh guru senam nih, aneh nyontoin apa? Ya aneh nyontoin senam lah. Lo gimana sih? Aneh guru silat nih. Oh, bukan main. Aneh contohin silat lah, ya kan? Ya kan? 2, 3. Wow, karena aneh guru silat, aneh nyontohin silat. Aneh guru apa nih? Wah, mas. Guru apa nih? Guru cekti. Guru apa ya? Iya. Yeah. Aneh guru yoga. Aneh ngajarin apa? Yoga. Berarti aneh nyontohin apa? Yoga. Nah di event tausiah di Wisata Hati ini aneh ngajarin usaha. Karena itu aneh nyontohin juga usaha. Ustadz Arifin Ilham guru apa itu? Guru zikir. Apa yang dia lakukan? Nyontohin apa? Nyontohin zikir. Kira-kira begitu. Ada tuh yang kagak mau nonton Antep. Saya bilang, udah mas, jangan sebelah sama Ustadz Yusufnya. Ntar malah gak bisa ngaji. Ya biarin dah, suka-suka orang. Ya, saya ngajarin nih. Matematika kayak begini nih, hati-hati. Hati-hati. Kalau kemudian kita modal 300 juta, tapi bisa jadi 2 miliar. 3 miliar dan halalan thayyiban mubarakan fi, ada keberkahan di dalamnya, kita belajar dari dia, bos. Tapi kalau judulnya, bos, terdapat nih proyek untungnya 2M, jangan deh. Jangan-jangan belum nyampe nih untung, udah game duluan. Ente nggak bakal kuat. Aneh bilang nih di sini, minus 2 kali 12, minus 24. Udah mulai serangan jantung nih, jakang. Dia pakai cerita 3 tahun. 3 tahun tuh berapa? Minus 7, 2. Ya masuk rumah sakit. Dia tunangan lagi nih. Paham tunangan lagi? Paham nggak? Jangan sampai deh ya. Saya doain pemirsa semua jangan sampai tunangan lagi. Tunangan lagi tuh pasang cincin. Di dalam lu punya jantung tuh tunangan namanya. Jantung lu baik-baik harus pakai cincin. Pasang ring namanya di jantung. Tentu ente nggak boleh nyinyir. Kenapa pak? Jantung ya? Oh ini dia nih. Minus 2 kali berapa ya pak? Agak boleh. Ini buat diri kita. Yang begini-gini ini buat diri kita. Karena belum tentu ada orang yang punya penyakit. Karena apa? Karena ujian. Contohnya udah ada. Siapa? Nabi Allah Ayub. Wah sekarang tuh jangan mau begini. Mikir-mikir ente. 1 miliar bisa jadi 500 juta. Bagaimana ceritanya? 1 miliar jadi 500 juta.
Ini ada tanah belah semangka modelnya nih. Oke titiban aja dan insya Allah kejaksaan kita atur, semua BPN kita atur. Oh jangan deh, tangannya. Alih-alih kita malah untung 500, malah jadi minus 1,5. Ini minus 2,3 M. Waduh ente belum tahu rasanya kayak apa dikejar-kejar orang. Jangan dah. Nah, ini pengalaman nih di urusan yang begini nih. Iya karena itulah saya ngajar. Saya kalau udah ngejebolin proyek, nggak bawa lagi proposal, bawanya mobil. Zaman dulu tuh, zaman masih jahiliyah. Kita udah dengan bahasa isyarat aja udah bisa tahu dah tuh orang. Kita bawa mobil, kita tinggalin kunci mobil. Udah ngerti dah tuh, udah paham dah, disikat semua vet. Pokoknya kita punya untung kira-kira 20 kali harga mobil. Emang Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa saya. Pantas saja itu saya bisa punya utang jadi minus 1,4 miliar. Ya begini modelnya memang ceritanya. Saya cuman apa ya? Ya cuman sampir-sampir doang, nggak telak-telak banget gitu. Ini udah digampar Allah kayak begini. Gimana lagi yang proyeknya T? Waduh saya bingung tuh. Kayaknya tuh masuk surga dia. Ini bener kok kencengan malaikat nendangnya. Wah, silakan dah lewat dulu. Kita ulangi saudara. Kita ulangi. Saudara punya 5 atau saudara punya 3 gajinya. Saudara ada bisnis nih tapi haram nih. Ada sampingan tapi haram. Ada pemasukan tapi haram. Jumlahnya 5 juta. Jangan berpikir saudara jadi 8. Bakalan minus 2. Kalau Allah langsung ambil, ini cakep nih. Pokoknya kalau langsung Allah ambil, cakep dah. Ente punya dosa apa misalkan ngegoncengin perempuan misalkan gitu di motor ente. Tapi begitu di apa tuh? Ya udah lama saya nggak pakai motor, sorry nih. Sombongnya. Makanya ente tuh kalau punya motor jangan lama-lama. Ya, jangan sampai 3 tahun pakai motor. Itu tau nggak? Hah? Itu yang namanya servis berkala tuh. Itu sampai penuh 3 tahun. Checklist semua nih. Bangga lagi. Begitu jual apa? Saya rajin pak, setiap sebulan sekali saya servis berkala. Bukan, lo tandanya nggak pernah berubah 3 tahun. Lo 3 tahun nggak pernah berubah servis berkala motor. Lo coba dong 3 bulan lo sedekain. Ntar jadi servis berkala mobil, ya, kayak begitu. Nah, begitu ente ngeboncengin perempuan yang bukan muhrim, gitu, perempuan yang bukan muhrim boncengin nih, kagak ada polisi tidur aja, ente berhenti, nyik gitu. Nah, yang belakang set, modelnya bangsanya Masya Allah lagi. Begitu nyampe tuh nurunin si perempuan, ente nyampe rumah, ente standar. Begitu ente standarin, ternyata ambles. Jatuh nih motor, jebret, lecet. Itu tandanya langsung diambil sama Allah. Ini langsung lunas tuh. Dosa hari itu langsung lunas. Tapi itu warning, the first warning dari Allah. Langsung kita istighfar. Waduh, baru goncengannya udah begini ya. Bagaimana lebih dari goncengin? Gitu. Nah di urusan matematika halal haram ada warning dari Allah. Begitu kita belilah BlackBerry pakai duit yang boleh haram, enggak? Pakai cerita kita wudhu, dia kecemplung. Lagi on lagi cemplungnya. Mau dipungut belum ditekan plusnya, masih ada anuannya. Waduh, mana nih? Paham ya? Makanya jangan macem-macem. Allah bilang wa kana dzalika 'alallahi yasira. Allah bisa nggak sih ngambil harta orang yang 1 triliun betul dikumpulin? Bisa nggak sih? Aduh bos. Udah ini dia nih. Innallaha kana wa kana dzalika 'alallahi yasira. Gampang buat Allah. Allah yang bikin outlet ente sampai 700, Allah yang bisa bebesin ente sampai minus 1400. Dan bahagianya sama Allah Pak. Allah tutup jalan ini, Allah buka jalan yang ini. Ini Allah sayang sama kita. Ente mau nambah, mau lebih. Jangan yang ini lah. Yang ini aja nih jalannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minggu-minggu ini kami lagi belajar nih matematika halal haram. Mudah-mudahan bukan cuma tumbuhnya rasa takut, tapi rasa kagum sama Allah. Bahwa Allah itu saking sayang sama kita. Allah sediakan jalan-jalan lain yang halal, yang berkah. Jangan sampai ada otak kami ya Rob mikir begini. Jangan kata sekarang mah yang halal, yang haram aja susah. Jangan sampai ada begitu. Engkau bimbing kami ya Allah hingga kami betul-betul mencari yang halal tapi juga barokah. Rabbi firlana warhamatu ba'alina walhamdulillah rabbil alamin.
Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.